Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, Advanced Explicit Cursor. Novita Chandra dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OSIE. Pada praktikum ini kita akan membahas declaring and using explicit cursor dengan parameter, mendeklarasikan dan menggunakan kursor eksplisit dengan parameter, dan juga menggunakan for update cursor. Pendahuluan, kursor adalah variabel dalam blok PL/SQL yang tidak mengizinkan seseorang programmer membuat query yang menghasilkan lebih dari satu baris untuk ditampung di dalamnya. Ada dua jenis implicit cursor sama explicit cursor. Implicit cursor adalah suatu kursor yang diatur oleh PL/SQL. PL/SQL selalu membuka implicit cursor setiap kali kita menjalankan perintah SQL atau perintah DML, dan kita tidak bisa mengontrol walaupun kita masih bisa mendapatkan informasi dari atributnya. Sedangkan explicit kursor adalah kursor yang bisa kita atur. Namun sebelumnya kita harus mendeklarasikan dan menjelaskan variabel explicit kursor dan menghubungkan dengan query. Kemudian hasil query tersebut diproses dengan beberapa langkah berikut: membuka explicit, fetch data dari kursor, dan menutup explicit kursor. Kursor dengan parameter. Kursor, nama kursornya apa, parameternya apa, is baru statement. Kalau yang tadi kan yang tidak menggunakan parameter itu langsung ya, kursor name-nya is gitu. Kursor name itu adalah nama variabel dari kursor, sedangkan select statement itu adalah query yang mempunyai return, melewatkan nilai dari parameter ke kursor ketika kursor terbuka dan query dijalankan. Open the explicit cursor, membuka explicit cursor beberapa kali dengan nilai yang berbeda-beda setiap kali membuka. Kursor dengan parameter, contohnya adalah melewatkan nomor departemen dan nama pekerjaan dengan perintah where di dalam kursor select. Kursornya namanya ini, parameternya ini, p.no number. Tipe datanya number, ini p job. Ini ada parameternya ya. Is, kita select employee ID sama last name for employees, dimana departemen ID-nya sama dengan p.no ini, dan job ID-nya sama dengan p-job. Kita bikin open emp kursornya dengan 80 sama sref, terus melakukan yang lainnya, kita close, kita open lagi, begitu. Ini adalah yang perlu kita garis bawah, ini adalah parameternya itu. Jadi harus ada parameter yang dideklarasikan. Kedua adalah menggunakan for update cursor. Select from for update dari of kolom reference-nya no wait. Gunakan penguncian eksplisif untuk menolak akses selama proses. Kunci data sebelum melakukan update dan menghapus data. Sintaknya adalah where current of cursor. Kursor dapat mengupdate dan menghapus data yang masih digunakan dalam perintah for update untuk mengunci data terlebih dahulu. Kemudian menggunakan perintah where current of untuk menunjukkan data yang akan digunakan dari explicit cursor. Nih, menggunakan current of dari sel kursor yang ada di update ini, for update. Current of itu untuk
menunjukkan data. Untuk menunjukkan datanya itu. Latihan 1. Buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen ID, dan departemen name dari tabel departemen. Untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employee yang terdiri dari nama pegawai, job ID, sama hire date. Pegawai yang memiliki nomor pegawai kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan. Sekarang kita coba untuk buatnya. Jadi di sini kita set server output on, declare kursornya namanya ini untuk yang departemen ID-nya kurang dari 100. Ini kita select tadi departemen ID, name yang kurang dari 100. Terus EMP kursor untuk employee kursornya 120 ya ini ya. EMP row type begin for, ini recordnya, ini kursornya, nested for ini ya. EMP record, di dalamnya ada employee-nya, di sini yang punyanya dep, di sini yang punyanya EMP. Lalu kita cetak siapa nama dari itu. Kita execute. Ini namanya yang kurang dari 120, nama kurang dari 120. Kalau misalnya ini kita buat 100, kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100, hasilnya adalah king. Lanjut ke nomor 2. Ini jawabannya. Jadi kita seperti tadi ya, kita cuma ngambil ininya EMP recordnya, tapi kita juga perlu untuk melooping departemen recordnya. Kita juga perlu report departemen recordnya itu. Lalu di dalam loop departemen record ini kita masukkan yang EMP-nya, baru kita tampilkan di sini to char EMP recordnya dot last name. Itu ya. Selanjutnya modifikasi program soal latihan nomor 4. Latihan 4 nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsional for update dan where current of. Masukkan nomor pegawai untuk memeriksa hasilnya. Yang ini saya belum menemukan bagaimana caranya. Nih ya. Ketika saya masukkan di sini, saya masukkan 174 gitu ya. Continue. Yang ada seperti ini. Set null. Saya tidak mengurangkan apa-apa ya. Oh ini. Kita execute. Misalnya ini 104. Saya continue. Di sini ada perintah, ada pesan for update of employee ID no white. Nah, for update itu mengunci sementara selama ada yang diupdate sama yang di delete. Jadi kalau
tidak akan kita bisa memasukkan itu. Jadi ini harus ada yang diupdate sama atau di delete itu. Seperti itu. Dan ini sama sih sama yang writing explicit cursor, tapi di sini kita menambahkan ini ya, bisa kita cari dari star, terus ini kita tambahkan yang where current sama loop for itu tadi, update for update, mana ya for update tadi, nih for update of employee. Ya, itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.